Film dibuka di tahun 1940-an di tempat hiburan setempat yang juga menjadi tempat berjudi. Dia adalah karakter utama dalam film ini, yaitu Fugui, yang mewarisi kekayaan ayahnya, seorang juragan tanah. Dia sangat suka sekali berjudi. Hari ini, dia ditemani sahabatnya, yaitu Chung Seng, dan lawan bermainnya adalah Long Er. Dan hari ini, dia pulang dengan meninggalkan catatan hutang akibat kekalahannya berjudi. Di rumah, ayahnya mencoba menasihati.娘，你擦完了，扶我爹进去吧。 爹，爷爷又来骂你了。 Ini putrinya, Fengxia. Di kamar, istrinya menangis. Dia sedih dengan sikap Fugui, padahal dia sudah berjanji tidak akan berjudi lagi jika istrinya hamil. Yang sekarang, istrinya sedang mengandung, tapi Fugui tetap saja melakukan kebiasaan buruknya. Keesokannya, Fugui kembali melakukan kebiasaan buruknya. Istrinya sampai datang untuk mengingatkannya untuk pulang, tapi Fugui malah marah dan menyuruh istrinya untuk pulang. Sampai akhirnya Fugui kalah lagi dan hutangnya sudah terlampau banyak yang membuat dia harus kehilangan rumahnya karena Fugui menjaminkan rumahnya saat bermain judi. Saat Fugui ingin pulang, ternyata istrinya yaitu Jia Zhen masih menunggunya. Fugui, 我在这等你，就想跟你说一句，我想明白了，你也改不了，我也不想跟你过了。我带凤家走。 这回我要他生了儿子，长大了不能像你这样。富贵少爷，请回吧。哟，富贵少爷，你怎么了？怎么要打人呢？富贵少爷，沉点。 Keesokannya, ayahnya pun terpaksa menandatangani surat pindah kepemilikan rumah untuk melunasi utang Fugui. Setelah selesai, ayahnya sangat marah kepada Fugui, yang akhirnya membuat ayahnya terkena serangan jantung dan meninggal. Fugui pun kemudian menjadi rakyat biasa yang harus bekerja keras untuk menyambung hidupnya. Setelah 2 tahun, untungnya istrinya kembali membawa anak laki-laki yang sudah dia lahirkan. Yang sekarang, Fugui dan ibunya tinggal di gubuk kecil. Fugui sangat senang istrinya kembali. Lalu dia menanyakan, diberi nama apa anak laki-lakinya. Istrinya pun bilang, dia memberi nama yang artinya dilarang berjudi. Tapi dia hanya mengerjai Fugui. Nama asli anaknya adalah Youking. Malamnya, Fugui memberitahu rencananya kepada istrinya bahwa dia akan berusaha agar kehidupan kedepannya bisa lebih baik. Dia mencoba mencari pinjaman dana untuk membuka usaha. 这1年多，你住在娘家，生有庆，我都知道，就是没脸去看你。过去的事儿就不提了，以后好好过日子就行。 这还是把娘的几件首饰卖了才租的这房，这人齐了吧，就显得小了点儿。赶明个我把这房子收拾收拾，能过日子。你看娘今天精神好多了，这要不是你回来，
平时连床都下不了。我跟我爹闹翻了，带回来钱也不多，先请人给娘看病吧。往后的日子再想办法。我先借点钱，对付着开个小铺。跟着我，你以后就得受罪了。不说这个，我就想着能跟你过个安生日子。 Keesokannya, Fugui mendatangi Long Er untuk meminjam uang, tapi Long Er tidak mau meminjaminya. Long Er pun hanya meminjami seperangkat alat wayang. Fugui kemudian bekerja sebagai pemain wayang. Fugui bekerja keras demi anak dan istrinya. Dia pergi dari kampung ke kampung untuk mencari nafkah, dengan ditemani sahabatnya yaitu Chungseng. Dan meski hidup pas-pasan, ia dan keluarganya bahagia. Sayangnya, perang Cina pecah. Fugui yang tak tahu apa-apa terseret di medan perang bersama temannya Chungseng. Dia dipaksa ikut untuk membantu berperang melawan komunis. 都看什么呀？想跑啊？只要你跑，抓回来就毙。就算你跑成了，这方圆好几百里地都是队伍啊，还得抓你的丁啊。我家里还有老婆孩子、老娘呢，怎么办？怎么办？保住命就不错。志胜，啊，你一见汽车就没魂了。我要是能开上汽车，死都愿意。那是你，我可得活着回去。老婆孩子比什么都好。 Saat itu musim dingin, banyak korban berjatuhan, bahkan sampai mati kedinginan. Dengan taktik bertahan hidup, Chungseng mengambil pakaian dari mayat-mayat tentara agar tidak mati kedinginan. 死人身上扒他。 Keesokannya mereka terbangun dan melihat para tentara meninggalkannya. Tak lama, pasukan komunis menyerang yang mempunyai sebutan Tentara Merah. Lau Quan tewas akibat terkena tembakan. Fugui dan Chungseng untungnya tidak dibunuh. Dia dibawa pasukan komunis untuk menghibur dengan wayangnya. Dengan keterampilan bermain wayangnya, pasukan komunis sangat menyukainya. Sampai akhirnya, Fugui bisa kembali pulang ke kampungnya dengan selamat. Sedangkan Chungseng, dia sengaja tinggal menjadi supir untuk pasukan komunis, karena dia memang mengimpikan bisa mengendarai mobil. Sesampainya di kampungnya, dia melihat anaknya yaitu Fengxia sedang mengantarkan air minum dari rumah ke rumah, di mana istrinya sekarang untuk menyambung hidup bekerja sebagai pengantar air minum. 凤霞，凤霞，我是你爹呀。干什么呢？你娘呢？家珍，我回来了。 回来了。Keesokannya, Fugui baru mengetahui ibunya sudah meninggal, dan paling menyedihkan, anaknya Fengxia sekarang menjadi bisu. 凤霞怎么就哑了呢？走的时候还好好的。 回来又喊不成爹了，这就算命大了，整整7天，浑身烧得跟火一样。都说这孩子没救了，后来总算退了烧，可是说不成话了。 Tak lama, Tuan Niu, wali kota sekarang, datang mengunjungi Fugui. Fugui pun melihatkan surat
bahwa dia berpartisipasi dalam membantu pasukan komunis revolusi berperang. Kemudian Tuan Niu memberitahu Fugui untuk menghadiri sidang terbuka untuk Long Er, pemilik rumah bekas Fugui dulu. Long Er ditangkap karena dia tidak bersedia menyerahkan rumahnya kepada pemerintah komunis yang dipimpin oleh Ketua Mao. Bahkan Long Er memukuli petugas, lalu membakar rumahnya. Long Er pun akan dihukum sebagai orang yang kontra revolusi. Fugui pun datang untuk melihat sidang itu. Setelah Fugui melihat Long Er yang diarak, dia kebelet dan mencari tempat untuk kencing. Dan kemudian, dia mendengar suara tembakan. Long Er ternyata sudah dieksekusi mati. Fugui pun pulang untuk memberitahu istrinya.武强，把龙二毙了，把龙二给毙了，毙了，武强打得死死的，肯定是活不了了。那耳房要是不输给龙二，这武强打的就是我。啊，哎，咱们家定的什么成分？不是地主吧？地主不会吧？地主早输给龙二了。你快想想，到底是什么？不是地主，就是个城镇老百姓。这还差不多。镇长不是还说我参加过革命吗？你找什么呢？我找那张革命的证明呢。啊，洗了？没洗。是老百姓吗？没错，是老百姓，叫个城镇平民。平民好，什么都不如当老百姓。赶明儿个，我找个镜框，把这证明镶起来，挂墙上。挂。Selang beberapa tahun, di tahun 1958 tepatnya, Ketua Komunis menyuruh semua rakyatnya untuk menyumbangkan semua barang berbahan besi yang dimiliki untuk pembuatan baja. Dan sekarang giliran Fugui untuk menyumbang. Istrinya bertanya bagaimana dia akan masak ke depannya. Tuan Niu menjawab bahwa komunis membuat dapur bersama dan rakyat bisa makan di dapur itu untuk sementara. Yoking, anak Fugui yang sudah besar, dia bilang, ini masih ada peti dan isinya yaitu wayang berbahan besi untuk disumbangkan. Untungnya Tuan Niu tidak mengambil itu juga, agar Fugui tetap bisa menghibur rakyat dengan wayangnya. Kemudian, Fengsha, anak Fugui yang bisu, sedang bekerja mengantarkan minuman. Dia dijahili anak-anak nakal. Yoking, sang adik pun tidak tinggal diam melihat kakaknya dijahili. Kemudian scene berpindah di dapur umum. Yoking memesan sangat banyak makanan. Dia juga memberikan sangat banyak sambal di makanannya. Dan kemudian Fugui sangat marah. Yoking melakukan itu. Fugui menyuruh Yoking untuk meminta maaf, tapi dia tidak mau karena Yoking sangat kesal kepada anak itu, sudah menjahili kakaknya. Di rumah, Fugui baru mengetahui kenapa Yoking melakukan itu. 你现在知道顾家了，你早干什么去了？有清什么时候给你惹事儿了？那家孩子欺负凤霞，
有情还不是去护着他姐啊？我回这个家，我跟了你这么多年了，日子过得是好是坏，我说过什么没有？ Sebagai tanda menyesalnya, Fugui meminta Youking untuk melihat pertunjukan wayangnya nanti malam. 有请吃饭啊！今晚上给你唱戏。有幸不去，什么破戏？ Malam pun tiba. Fugui menghibur warga dengan wayangnya, tapi Youking tidak mau menonton. Fugui pun menyuruh istrinya untuk memanggil Youking agar mau menontonnya. Di rumah, ibunya membujuk Youking agar mau menonton ayahnya. Awalnya dia tak mau, tapi setelah ibunya menyarankan untuk mengerjai ayahnya dengan memberikan teh yang dicampur dengan cuka dan sambal yang sangat banyak, Youking pun langsung mau. Youking sempat menonton pertunjukan ayahnya. Dia sangat tegang menyaksikannya. Sampai akhirnya, Youking memberikan teh kepada Fugui. Malam itu pun terlihat kebahagiaan dari keluarga Fugui. Keesokannya, Fugui dan istrinya membawa makanan pulang. Terlihat Fengxia dan Youking kelelahan karena kurang tidur beberapa hari sebelumnya. Mereka pun tidak tega membanguni anak-anaknya untuk makan. Tak lama, teman-teman Youking datang karena para siswa disuruh para guru untuk melebur baja di sekolah. Dan kepala distrik datang untuk melakukan pemeriksaan. Awalnya, ibunya tak ingin Youking pergi ke sekolah hari ini, karena Youking sangat butuh untuk tidur. Tapi Fugui takut keluarganya dibilang membangkang, karena melebur baja adalah kewajiban. Ibunya pun menyiapkan bekal untuk Youking. Kemudian, Fugui pun mengantarkan Youking, yang masih sangat ngantuk, ke sekolah dengan menggendongnya. Malamnya, Fugui mendapatkan berita yang sangat mengejutkan, di mana kepala distrik memundurkan mobilnya dan menabrak sebuah dinding. Di sisi dinding itu, Youking yang sangat mengantuk tertidur, dan dia terkena runtuhan dinding itu, yang akhirnya membuat Youking kehilangan nyawanya. Fugui dan istrinya sangat sedih atas kejadian ini. Keesokannya di depan makam anaknya, ibunya sangat menyesal karena sudah membiarkan ayahnya mengantarkan Youking ke sekolah. Tak lama, kepala distrik yang mengakibatkan Youking tewas datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan ternyata dia adalah Chung Seng yang kita ketahui adalah sahabat Fugui. 我刚掉到这儿，还没顾上来看你。富贵，怎么会是你的儿子呢？你就是区长，我儿子是你撞死的，我就一个儿子，春生，我就一个儿子。你知道我就一个儿子，还让你给撞死了。你开什么车？你开的什么车？富贵，富贵，行吧，你别说了，别说了，区长心里头也不好受。富贵，我对不起你。这个，你先拿着。 这是200元钱，你看还能为有庆做点什么吗？谁要你的钱？你还我儿子！你还我儿子！有庆是你害死的，你还我儿子！小珍，小珍，你走，你走！你记住，你欠我们家一条命，有庆是你害死的，你欠我们家一条命，你记着。 有庆是你害死的，你记着，你走，你现在走。区长，走吧。区长，我看你还是先走吧，先走。走。
回去吧，嫂子，你走，快走吧，心疼了，回吧。好，富贵，嫂子，我走，我欠你们家一条命，我记着。 Saat Chungseng menuju mobilnya untuk pulang, dia melihat Feng Xia yang sangat marah menghancurkan kaca mobilnya. 想干什么你？你个小丫头，你胆子可不小！我收拾你！干什么你？他把车玻璃砸坏了，上来就拿石头砸玻璃，也不知道是谁家的孩子。你放开他！你放开他！放开他！他还得砸！你正着打！这玻璃都砸坏了，这车你还坐不坐了？不坐了！ Selang beberapa tahun, di tahun 1966, Tuan Niu berkunjung mendatangi Fugui di rumahnya. Dia menyarankan agar membuang wayangnya, karena sudah tidak bermanfaat lagi. Awalnya Fugui tak ingin, tapi setelah Niu memperlihatkan berita terkini, pemberontak kebanyakan dari golongan-golongan yang sudah tua dan sekarang sudah dipenjarakan oleh pemerintah, Fugui pun menyuruh Feng Xia membakar wayangnya, agar tidak dibilang pemberontak. Kemudian Niu berkata bahwa dia sudah menemukan laki-laki yang cocok bagi Feng Xia untuk dijodohkan, karena Feng Xia sudah cukup dewasa untuk menikah. 这人叫万二喜，在县城里头是拿工资的工人。 人家在厂里头，大小也是个组织头头。他答应来看看。那个条件这么好，能看上我们凤霞吗？他也有点小毛病，腿有点瘸。哦，瘸得厉害不？走路碍不碍事？走路不碍事，急了也能跑。哦，急了能跑。哎，那是不是先天的？不是工伤。嗯，人现在还拿津贴呢。 哎，那就让人家到家来坐坐，让凤霞也看看。 Keesokannya pun, Niu membawa laki-laki yang ingin dijodohkan itu, yang mempunyai nama Wan Ersi. Terlihat Feng Xia seperti tidak menyukainya. Dia langsung masuk kamar lagi setelah melihat si Wan Wan. Wan Wan pun langsung pamit untuk pulang. Selang beberapa hari, terlihat Wan Wan bersama anggotanya sedang menuju rumah Fugui. Kemudian salah satu warga memberitahu Fugui yang kebetulan berada di toko kain. 你们家出事了，一帮子造反派正冲你们家呢。我刚才进去看了一眼，他们正搭梯子上房拆你们家房呢。哪儿的造反派？不知道，领头的是个瘸子，你赶紧回去看看吧。哎。 Saat Fugui dan istrinya sampai di rumah, ternyata Wan Wan dan anggotanya sedang memperbaiki rumah Fugui. Dia juga menggambar ketua Mao, pemimpin komunis. Terlihat Feng Xia sangat senang dan ikut membantu. Wan Wan berhasil mengambil hati Feng Xia. Selang beberapa hari, Wan Wan dan Feng Xia pun menikah. Wan Wan pun pamit dan pergi membawa Feng Xia. Terlihat Feng Xia sangat sedih meninggalkan ayah dan ibunya. Saat Fugui dan istrinya ingin kembali ke rumahnya, Chungseng ternyata menunggunya. Dia ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Feng Xia. Fugui pun menyuruh istrinya membuat teh untuk Chungseng. Karena sudah lama menunggu teh belum datang, Fugui mendatangi istrinya, di mana istrinya belum bisa memaafkan Chungseng. Chungseng pun pamit untuk pulang. 富贵，嫂子，我走了。哎，别走啊，水好了。不了不了。嫂子，我知道你还是不想见我，我把礼物留这儿了。我就走了。 Beberapa bulan kemudian, Wan Wan dan Feng Xia berkunjung. Dia ingin memberikan kabar gembira, yang ternyata Feng Xia sekarang sedang hamil. Wan Wan juga memberitahu bahwa dia melihat Chungseng ditahan karena kapitalis, dan akan diadakan pengadilan terbuka untuk Chungseng. Wan Wan menyarankan agar menjaga jarak jika melihat Chungseng. Malamnya, Chungseng mendatangi Fugui di rumahnya, dan bilang, 什么事儿啊？ 富贵，有庆的事儿一直是我的一块心病。 这么多年，我送过好几次钱，你和嫂子都没收。这张存折，今天你无论如何要收下。你半夜跑来就为这事儿？我就为这事儿，这事儿了了我就踏实了。
我这辈子就不欠什么了。到底怎么了？我老婆昨天自杀了。自杀了？怎么回事？不知道。人呢？不知道。我就接了个通知。你可别想不开啊，春生。这时候你千万可别胡思乱想。再怎么着你也得忍着，你可不能再走这条路了，啊！富贵，我不想活了。你不想活也得活，咱俩可是从死人堆里爬出来的，活下来不容易，啊！你知道吧？这钱就算我和你嫂子收下了，啊，收下了，先搁在你这儿，日子还长着呢，啊！我知道你现在不好受，可是不管怎么着，你也得熬着，也得受着。我就怕我受不了了。春生，外边冷，进屋说吧。哎，对，进屋说啊。嫂子，就不进去了。春生，你记着，你还欠我们家一条命呢，你得好好活着。Beberapa bulan kemudian, Fugui dan istrinya mendatangi Fengxia yang ingin melahirkan di rumah sakit. Lalu mereka disuruh menunggu di koridor oleh perawat muda ini. Di luar, Jiazhen khawatir karena dia hanya melihat perawat-perawat muda. Tidak ada dokter yang terlihat berpengalaman. Dan ternyata, dokter yang tua dan berpengalaman ditangkap semua karena dianggap pemberontak. Wan Wan pun bertanya kepada salah satu dokter muda itu. 你们妇产科有没有大夫？我们就是啊。我是说老一点的。哦，老的那都是反动学术权威，都被打倒了。你放心，你爱人的情况很好，有我们在，没问题。Jiazhen dan Fugui yang cemas pun meminta Wan Wan agar mencari dokter yang berpengalaman, meskipun hanya mengawasi saja agar bisa tenang. Wan Wan pun mengeluarkan dan membawa salah satu dokter berpengalaman yang ditangkap. Para dokter muda ini awalnya tidak mengizinkan kehadiran dokter tua ini. Wan Wan pun berkata, 王斌，站好了，站好，站好。就是这个王斌，当年在这所医院里污蔑我们工人阶级的妻子生理有缺陷，不能生育。是可忍，孰不可忍？今天我们把他揪来，就是要用铁的事实来教育他、批判他，让他看着我们工人阶级生孩子，让他看着我们红色江山后继有人。还是工人阶级觉悟高。王斌，在这里只许你老老实实，不许你乱说乱动。是，不乱说乱动。王大夫，您别害怕，刚才我说的那些话都是编的。今天啊，不是批斗你，是因为我老婆要生孩子，万一有点什么事儿，您给帮个忙。Dokter tua ini terlihat sangat lemas. Ternyata dokter tua ini lemas karena 3 hari sudah tidak makan. Fugui pun membelikannya roti. 您慢慢吃，不着急啊，多着呢。 Sambil menunggu melahirkannya Fengxia, Fugui dan istrinya mencarikan nama untuk cucunya nanti. Istrinya pun memberikan nama yang mempunyai arti roti kecil setelah melihat dokter tua ini yang sedang makan. Tak lama, Fengxia berhasil melahirkan anaknya dengan selamat, dan anaknya lahir dengan sehat. Fugui dan istrinya diperbolehkan melihat sebentar keadaan Fengxia. Karena Fengxia melahirkan dengan selamat, Jiazhen menyarankan Wan Wan untuk mengantar kembali dokter tua itu. Dan ternyata, dokter tua itu cegukan karena sudah menghabiskan 7 roti tanpa minum. Fugui pun memberikan minum, dan tak lama...王大夫行不行？把他给叫来。啊，对，王大夫行，他是教授，他会，他一定会。王大夫是教授，王大夫会。对，快把王大夫叫来。王大夫，
王大夫怎么了？怎么一下成这样了？坏了，他吃了7个馒头撑着了。怎么给他吃这么多？不知道啊，一下没看见他就全吃了。他说他3天没吃饭了，刚才喝水的时候他已经好了。吃多了不能喝水，不能喝水。什么管先给他拉回去，拉回去，走。大夫，求求你，大夫，我真不治好了不行，我真不想让金条在这儿不怕。氧气在哪儿？王大夫，王大夫，王大夫怎么样？不行，还是不行。不用动我，氧气。金条在这儿不怕，大夫，求求你，我就这一个女儿了，我就剩这一个女儿了，大夫。Yang pada akhirnya Feng Xia pun harus kehilangan nyawanya akibat kurangnya pengalaman dari dokter muda itu. Selang beberapa tahun, di mana anak Feng Xia sekarang sudah besar, dan ini scene penutup. “有幸吃饺子，凤霞看相片。”馒头，有庆是谁啊？舅舅。那凤霞呢？娘。馒头都记得呢。姥姥，凤霞看这么多相片呀？哎，这还是没生你的时候啊。姥姥跟你娘说好的，1年给你照1回相片。哎呀，想起来那时候我要给王大夫少买几个馒头就没事了。王大夫准能把那凤霞救活了，他是教授。你爹啊，他一到这儿来就唠叨，让爹说吧。要不就别给他喝水。听人家说，一喝水，1个馒头在肚子里就胀成7个。王大夫吃了7个馒头。7就是49个，也就是这么一大堆，他能不出事吗？哎，二喜啊，哎，那个王大夫，他现在还是光吃米饭不吃馒头啊？不光是不吃馒头，吃面都不吃了。那米可比面贵，那美院的花费就大了。爹，哎，娘，我去做饭了。一块做。不了，今儿都累了，你们就歇着吧。我来，快。馒头，好好玩着啊，别淘气。老爷。哎。小鸡放哪儿？哦，小鸡放哪儿？老爷想想啊。这好吧？这箱子比盒子大，是不是？小鸡在里边啊，就跑得开了。一跑开了呢，就吃的就多了。吃的多呢，小鸡呀，哎呀，就长得快了。老爷，小鸡什么时候长大呀？小鸡很快就长大了。长大以后呢？长大。Film pun berakhir guys. So, begitulah akhir kisah dari film ini. Oke guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.